Halo, balik lagi nih sama aku Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Cerita Intan sama Riko udah sampai bab 47 nih. Mau denger gak lanjutannya? Yuk dengerin bareng-bareng. Sore hari Riko dan Intan keluar dari ruangan kantor dengan rambut basah karena tidak ada pengering rambut di ruangannya. Romi melihatnya hanya geleng-geleng kepala karena hanya dia yang tahu apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Lia tercengang dan bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Apakah susu tadi tumpah sehingga mereka harus mandi? Semua karyawan melihat ke arah Riko dan Intan, mulai dari lantai atas hingga lantai dasar. Riko tidak menghiraukannya, sedangkan Intan merasa sangat malu sehingga ia tidak mau ikut ke kantor Riko lagi nantinya. Setelah mengeluarkan mobilnya dari parkiran, Riko melanjutkan mobilnya ke mall. Ia ingat kalau belum membelikan Intan cincin kawin. Ia pun berniat membelikan Intan cincin. Mau ngapain mas? Kok kesini? Tanya Intan saat mobil Riko masuk parkiran mall. Bentar ya, aku mau beli sesuatu nih. Jawab Riko lalu membuka pintu mobil dan keluar. Oh, kalau gitu nonton nih mas. Ajak Intan saat memasuki mall sambil menggandeng dengan Riko. Nonton? Ya boleh. Jawab Riko setelah melihat jam tangannya. Intan senang mendengarnya. Riko mengajak Intan naik ke lantai 3 di mana toko perhiasan berada. Ia masuk ke dalam toko lalu duduk di sofa dan Intan mengikutinya. Pelayan toko menghampirinya. Ada yang bisa kami bantu pak? Tanya pelayan toko. Tolong keluarin cincin kawin yang terbaik deh di toko ini pokoknya. Perintah Riko pada pelayan itu. Oh iya pak, baik. Jawab pelayan itu lalu pergi. Mas mau beli cincin mas? Tanya Intan tak percaya. Iya, kan kita belum punya cincin kawin. Pernikahan kita juga mendadak banget kan waktu itu, jawab Riko. Tidak berapa lama, dua pelayan toko keluar dengan membawa 5 pasang cincin kawin yang paling bagus dan paling mahal di toko itu. Ya udah tuh, pilih. Yang sesuai sama selera kamu aja, Tan. Perintah Riko pada Intan. Aku nggak ngerti, Mas. Aku nggak suka perhiasan, jawab Intan jujur. Ia masih pelajar, jadi belum punya jiwa emak-emak yang suka perhiasan dan uang. Bungkus yang paling mahal aja deh mbak, perintah Riko pada pelayan toko itu. Oh iya baik pak, silahkan lakukan pembayaran ke kasir pak, ucap pelayan toko itu. Panggil manajer kamu sekarang, perintah Riko pada pelayan toko itu. Pelayan toko pun itu merasa takut dan masuk memanggil manajernya. Tidak berapa lama manajer toko perhiasan itu keluar dan kaget saat melihat Riko. Pak Riko? Ada apa pak? Tiba-tiba datang ke sini? Maaf jika kami kurang dalam pelayanan menyebut Pak Riko, ucap manajer itu sedikit takut. Tuh bungkus perhiasan yang tadi, cepet ya, perintah Riko pada manajer itu. Baik pak, baik, tunggu sebentar ya, ucap manajer itu pada Riko. Cepetan itu bungkus perhiasannya, udah mau dibawa, bawa sini, ucap manajer itu pada pelayan tokonya. Tapi bapak itu belum bayar. Tapi bapak ini belum bayar pak, jawab pelayan toko itu. Kamu nggak tahu siapa dia? Dia tuh yang punya toko ini, ucap manajer itu. Pelayan itu pun membalalakan matanya terkejut. Selama ini tidak ada yang tahu wajah asli pemilik toko perhiasan itu termasuk pelayan tokonya. Karena Riko orangnya sangat low profile. Saya benar-benar nggak tahu pak, maaf ya pak, maaf, ucap pelayan toko itu. Ia segera membungkus cincin kawin itu dan menyerahkan pada Riko. Yaudah, kasih sama istri saya tuh, perintah Riko pada pelayan. Pelayan itu pun memberikan perhiasan itu pada Intan dan Intan menerimanya dengan canggung. Pak Riko mau menikah? Tanya manajer itu. Enggak, saya sudah menikah. Cuma belum beli cincinnya aja, jawab Riko dengan tenang. Wah, selamat atas pernikahannya ya Pak Riko. Maaf saya belum dengar beritanya Pak. Bahkan pestanya juga saya nggak tahu tuh Pak, ucap manajer itu sambil mengulurkan tangannya pada Riko memberi selamat. Iya makasih.
Kami emang belum ngadain pesta karena papa kan masih sakit. Udah sore nih, saya pamit ya. Pamit Riko pada manajer toko. Setelah keluar dari toko perhiasan, Intan menyeret Riko ke bioskop di lantai 4. Riko menurut saja diseret Intan. Karena sekarang malam minggu, bioskop sangat ramai pengunjung. Sehingga mereka mendapatkan kursi paling belakang. Intan memilih film bergenre romantis berjudul Merinding Bulu Romaku. Intan dan Riko masuk dan duduk di dalam bioskop bangku paling belakang di pojok. Riko sangat lelah, mengantuk, dan bosan. Ia pun mencolek bahu Intan. Intan menoleh ke arah Riko, dan Riko mencium serta melumat bibir Intan. Intan membelalakan matanya karena terkejut. Bisa-bisanya Riko menciumnya di tempat umum seperti ini. Untungnya posisi duduk mereka di pojok belakang, jadi tidak ada yang melihat mereka. Cerita Intan sama Riko sampai sini dulu ya guys. Makasih banget nih udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya ya. Dadah!